Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Sejahtera dan bahagia buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT dimanapun saja berada, dilimpahkan rezeki yang halal thayyibah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan ilmu yang berkah barokah, kemudian nanti akhirnya kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ketika aku sedang duduk bersila di dalam rumahku, tiba-tiba Rasulullah SAW datang dan masuk sambil memberi salam kepadaku. Aku segera berdiri karena kebiasaanku menghormati dan memuliakannya di waktu beliau masuk ke dalam rumah. Duduklah, tidak usah berdiri, wahai Ummul Mukminin, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW duduk seraya meletakkan kepalanya di pangkuan Aisyah, lalu berbaring dan tertidur. Saat itu Aisyah kemudian mencabuti uban pada janggut Rasulullah dan ia mendapatkan 19 rambut yang sudah putih. Dan terlintaslah dalam pikirannya bahwa Rasulullah akan meninggalkan dunia ini sebelum dirinya, sehingga bertambah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya. Maka Aisyah menangis dan air matanya jatuh menetes mengenai wajah Rasulullah. Hal itu membuat beliau terbangun dari tidurnya. Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Ummul Mukminin? Tanya Rasulullah. Tetapi Aisyah radhiyallahu diam. Tak mungkin dia menceritakan apa yang terlintas dalam pikirannya tadi. Keadaan bagaimanakah yang menyedihkan bagi mayat? Tanya Aisyah kemudian. Tunjukkan padaku, wahai Rasulullah. Rasulullah pun berkata, menurut engkau pada saat yang bagaimana? Rasulullah berkata balik bertanya, tidak ada keadaan lebih menyedihkan bagi mayat ketika dikeluarkan jasadnya dari rumah, di mana anak-anaknya sangat bersedih hati. Mereka sama-sama berkata, oh ayah, oh ibu. Ayahnya pun berkata pula, aduhai anak. Jawab Aisyah. Rasulullah SAW bertanya lagi, itu juga termasuk menyedihkan. Dan manakah lagi yang lebih menyedihkan daripada itu? Tanya Rasulullah lagi. Yang menyedihkan lagi bagi mayat ketika ia diletakkan ke dalam liang lahat dan ditimbuni tanah di atasnya. Sanak keluarganya semua kembali. Begitu pula anak-anak dan semua orang yang dicintainya kembali. Mereka menyerahkan kepada Allah beserta dengan segala amal perbuatannya. Jawab Aisyah radhiyallahu anha. Adakah lagi yang lebih menyedihkan dari itu? Kembali Rasulullah bertanya. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, jawab Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai Ummul Mukminin, sesungguhnya yang paling menyedihkan bagi mayat ialah ketika orang-orang masuk ke rumah untuk memandikannya, maka
keluarlah cincin di masa remaja dari jari-jarinya, dan ia melepaskan pakaian pengantin dari badannya. Bagi para pemimpin dan pejabat, semua melepaskan topi dari kepalanya untuk dimandikan. Di saat itu rohnya memanggil. Ketika melihat mayatnya dalam keadaan telanjang, seluruh makhluk mendengarkan kecuali jin dan manusia yang tidak mendengar. Maka berkata roh, "Wahai orang yang memandikan, aku meminta kepadamu karena Allah, lepaskanlah pakaianku dengan perlahan-lahan, sebab saat ini aku tengah merasakan sakit karena sakaratul maut." Dan ketika air disiramkan ke tubuh mayat, maka roh akan berkata, "Wahai orang yang memandikan, akan roh Allah, janganlah engkau menyiram air dalam keadaan yang panas, dan janganlah pula dalam keadaan sejuk, karena tubuhku terbakar oleh lepasnya roh dari tubuh." Dan saat orang-orang yang memandikan, maka berkata roh, "Demi Allah, wahai orang-orang yang memandikan, janganlah engkau gosok tubuhku dengan kuat, sebab tubuhku luka-luka dengan keluarnya roh." Apabila telah selesai dimandikan dan diletakkan pada kafan, serta tempat kedua telapaknya sudah diikat, maka mayat berkata, "Wahai orang yang memandikanku, janganlah terlalu kuat engkau dalam mengkafani kepalaku, sehingga aku dapat melihat wajah anak-anakku dan anggota keluargaku, sebab ini adalah penglihatanku yang terakhir pada mereka. Adapun pada hari ini, aku dipisahkan dari mereka, dan aku tidak akan dapat berjumpa lagi sampai hari kiamat." Apabila mayat dikeluarkan dari rumah, maka mayat akan berkata, "Demi Allah, wahai pelayatku, aku telah meninggalkan istriku menjadi janda, maka janganlah kamu menyakitinya. Anak-anakku telah menjadi yatim, jangan pula menyakiti mereka. Sesungguhnya pada hari ini aku akan dikeluarkan dari rumahku dan meninggalkan segala yang kucintai, dan aku tidak lagi akan kembali untuk selama-lamanya." Sahabat yang dirahmati Allah, apabila mayat diletakkan ke dalam keranda, maka berkata lagi mayat itu, "Demi Allah, wahai jamaahku, janganlah kamu percepatkan aku sehingga aku mendengar suara ahliku, anak-anakku, dan sanak keluargaku. Sesungguhnya hari ini ialah hari perpisahanku dengan mereka sampai hari kiamat." Demikian sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon untuk bisa dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.